slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Kali ini kabar datang dari Rafael Struijk, teman-teman. Mengerikan sekali dan sangat mengerikan. Karena ada dua makna mengerikan di sini, teman-teman. Mengerikan yang positif dan mengerikan yang negatif. Rafael Struijk dipanggil kepala pelatih Sintayong untuk merapat dan bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk melakoni pertandingan melawan Myanmar di kejuaraan Asian Cup 2024 pada tanggal 9 mendatang. Laga ini adalah laga tandang pertama kita di Asian Cup 2024. Dia dipanggil kepala pelatih Sintayong untuk menjadi striker di lini depan Timnas Indonesia. Karena sebelumnya dia tidak bergabung di training camp Bali United waktu itu karena memang dia bermain di Australia dan jadwalnya di klub sangat padat dan tidak bisa bergabung dengan rekan-rekannya di training center Bali United. Mengerikan, yang positif pertama adalah mengerikan bagi lawan-lawan Timnas Indonesia. Ternyata Rafael Struijk dipanggil kepala pelatih Sintayong untuk menjadi predator pencetak gol bagi skuad Garuda Muda. Mungkin para prediksi para tim yang berlaga di Asian Cup ini, Rafael Struijk tidak bergabung karena dia masuk skuad senior, tetapi ternyata bergabung. Justru ini bakal mengerikan bagi lawan-lawan kita di Asian Cup 2024. Karena kita tahu sendiri nanti di depan bakal ada Ronaldo Kuateh dan Hoki Caraka serta Rafael Struijk ini. Ini akan menjadi mesin pencetak gol tentunya bagi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Karena kita tahu Rafael William Struijk ini selalu menjadi pemain kunci di saat tim Indonesia membutuhkan gol untuk memenangkan pertandingan. Ya, alhamdulillah Rafael Struijk ini kabar gembira bagi kita tentunya, kabar yang positif karena Indonesia diperkuat oleh striker andalannya Rafael William Struijk. Pokoknya asal ada coach Sintayong di situ, Rafael Struijk ya dimainkan lah pasti. Entah dari menit awal ataupun seperti apa, memang Rafael Struijk ini adalah pemain yang suka memberikan panggung atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya untuk menghasilkan sebuah gol. Dia juga bisa membuka ruang dan mengumpan dengan bagus, melayani, menservis teman-temannya di dalam tim. Dia ini adalah striker yang tidak pernah capek untuk berlari ya teman-teman. Dia selalu lari ke depan, ke belakang, selalu mengejar bola, tidak bermalas-malas tentunya, walaupun terkadang dia dijuluki El Klemmer, tetapi dia untuk pergerakan dan membuka ruang cukup bagus lah. Makanya kepala pelatih Sintayong selalu memasang Rafael ini di lini depan. Memang lain daripada yang lain, Rafael ini dibanding pemain-pemain yang ada di timnas, dia tidak pernah ngos-ngosan sepertinya untuk berlari dari kiri ke kanan, dari depan belakang.
Beda mungkin dengan pemain-pemain yang baru bergabung dengan timnas, biasanya itu 60 menit sudah habis, sudah ngos-ngosan, tetapi Rafael memang agak beda. Makanya tidak salah kalau kepala pelatih kita, Coach Sintayong, selalu memberikan cap bermain yang lebih dibanding teman-teman timnas yang akan bermain di ASEAN Cup 2024 ini. Rafael bermain lebih banyak cap dibanding para pemain yang lain ASEAN Cup 2024. Ya mudah-mudahan saja Rafael bisa membobol gawang Myanmar. Tentunya kita akan mendapatkan poin penuh walaupun ini adalah laga tandang kita di ASEAN Cup 2024. Ini laga perdana teman-teman. Ya kita harap juga Rafael Strike bakal membobol gawang Vietnam dan semua lawan-lawan tim kita di grup B pastinya. Karena selain Rafael Struik, Hoki Caraka, dan Ronaldo Kuateh pastinya bakal saling support dan saling memberikan umpan dan saling menservis pastinya untuk lini depan. Walaupun mereka sama-sama pemain muda, tetapi memang Rafael Struik ini pemain yang cukup lama, yang cukup mendapatkan jam bermain di timnas Indonesia. Caps bermainnya di atas rata-rata pemain yang dibawa sekarang ke ASEAN. Tak terkecuali Marcelino, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam ya guys. Ya setidaknya walaupun dia pemain muda, cuman dia sudah bermain di level senior cukup sering lah. Dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji. Nanti setelah pertandingannya di klub, Rafael ini akan langsung terbang mungkin ke Myanmar karena dia bermain tanggal 6 di Brisbane Roar ini. Setelah laga selesai mungkin dia berkemas, packing, lalu terbang ke Myanmar untuk membela Garuda nanti tanggal 9. Karena tanggal 9 nanti Indonesia akan menghadapi Myanmar di Myanmar ya. Jadi Rafael ini tanggal 6 ada jadwal bersama Brisbane Roarnya. Setelah itu packing lalu terbang ke Myanmar. Dia menyusul rekan-rekan yang sudah tiba dulu di Myanmar. Karena dia tidak ikut di training camp di Bali United waktu itu. Karena mungkin kita pikir semua Rafael tidak akan ikut ke Myanmar. Tapi ternyata dipanggil kepala pelatih Sintayong di menit-menit akhir, bahkan para pemain sudah berangkat. Dan akhirnya Rafael Struik menyusul terbang ke Myanmar. Itu adalah mengerikan yang pertama bagi tim-tim lawan di ASEAN Cup 2024 ini. Lalu yang kedua guys, ini mengerikan juga tentunya. Ini adalah mengerikan yang negatif teman-teman. Seperti apakah itu mengerikannya? Karena kita tahu sendiri guys, ASEAN Cup ini adalah pertandingan kompetisi di luar kalender FIFA. Dan Indonesia saat ini masih dalam melakoni laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Misalnya ya guys, misalnya ya kita tidak berharap seperti itu. Kita selalu berprasangka baik, selalu optimis pastinya. Andai kata Rafael Struik ini bermain di AFF ASEAN Cup ini terus kena cedera saat melawan Myanmar atau melawan Vietnam atau melawan Filipina nanti misalnya. Ini kan sangat mengerikan lah guys. Karena nanti di kualifikasi putaran ketiga Urat Mangun saat menghadapi Australia atau Bahrain nanti, dia tidak akan ikut karena akumulasi kartu guys. Misalnya Rafael ini nanti cedera, dia juga tidak bisa tampil misalnya. Lah habis kita. Oleh Romeni masih digadang-gadang, belum jelas kabarnya sampai saat ini. Itu yang kita khawatirkan karena pertandingan ini kalau istilahnya anak-anak muda itu Mortal Kombat lah guys. Tahu sendiri ASEAN Cup ini, apalagi Vietnam dengan pemainnya yang ahli-ahli kungfu. Nah, itu yang kita takutkan. Ya menurut kalian seperti apa? Andainya nanti Rafael Struik misalnya cedera, tidak bisa ikut nanti di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita sendiri masih membutuhkan kemenangan 7 poin lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu poin yang sangat kita harapkan pastinya. 2 kali menang dan 1 kali seri itu guys. Ya syukurlah kalau misalnya Rafael Struik tidak ada cedera, bisa bermain bagus. Tapi kan kita tidak tahu namanya dalam pertandingan
2 kali 45 menit semuanya bisa terjadi. Inilah yang menurut saya menjadi kengerian yang kedua, guys. Tadinya Rafael Strike ini bakal dilepas oleh Brisbane Roar ini nanti ketika Indonesia masuki semifinal atau final. Tetapi mungkin karena dengan lobby-lobby yang jitu, kita tahu sendiri, alhamdulillah kita punya Bapak Ketum yang luar biasa, Bapak Erick Thohir. Konon kabarnya, guys, Brisbane Roar ini, klub di Australia ini, ada sebagian sahamnya yang dipegang oleh orang Indonesia, guys. Jadi mungkin lobby bisa lebih mudah lagi pastinya. Rafael Strike ini di Brisbane Roar diturunkan terus sebagai starter, bahkan dia sudah mencetak gol di klubnya. Ini suatu prestasi yang tentunya sangat membanggakan bagi Indonesia. Striker muda, tampan, dan sangat bisa diharapkan untuk bermain di level-level senior. Tapi walaupun apapun itu, kita tetap bermain. Ada dan tidaknya Rafael Strike, kita harus berjuang untuk meraih poin penuh pastinya menghadapi Myanmar. Karena kalau kita bisa mendapatkan poin penuh, ini kita bakal menjadi modal kita untuk menuju final nantinya. Ya, walaupun ini pertandingan Mortal Kombat, tetapi harus kita lewati juga. Apalagi Vietnam. Kita akan berhadapan dengan Vietnam nanti tanggal 15 kalau nggak salah, di bulan Desember ini. Bahkan dikabarkan tiket pertandingan Indonesia melawan Vietnam sudah sold out. Mungkin warga Vietnam juga bakal menantikan kedatangan pemain muda kita. Mungkin ini akan menjadi ajang balas dendam bagi The Golden Star Warrior ini pada Indonesia. Karena di 3 pertandingan terakhirnya kita kalahkan Vietnam di laga kandang maupun laga tandang, guys. Di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia kita selesaikan Vietnam, lalu laga tandangnya di Hanoi kita babat juga itu Vietnam. Dan kali ini mungkin dia tahu kita menurunkan skuad muda, jadi dia anggap ini saatnya yang tepat untuk balas dendam kepada timnas Indonesia. Tiket langsung sold out, tidak selang berapa lama dari pembukaan pembelian tiket, langsung ludes terjual, guys. Luar biasa sekali Vietnam. Nah, itu yang kita takutkan pemain kita, apalagi Rafael Strike, karena kita juga masih ada pertarungan kalender FIFA, yaitu putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, guys. Ya, kita berharap Rafael Strike bisa tampil fit dan tanpa cedera ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bermain bagus di sana tanpa cedera. Apalagi saat ini seperti yang diberitakan oleh media bahwa Asian Cup 2026 sudah menggunakan teknologi VAR. Ini yang membuat kita sedikit lega pastinya. Jadi para pemain-pemain yang super kasar, Mortal Kombat, dia bakal berhadapan dengan wasit tentunya, dan siap menerima resiko seperti kartu kuning dan kartu merah jika bermain kungfu di lapangan hijau. Karena ancaman itu pasti ada, seperti Evan Dimas di tahun-tahun yang lalu kita tahu dia tidak bisa berjalan, bahkan harus naik kursi roda untuk keluar lapangan dan meninggalkan stadion, guys. Ini yang kita tidak inginkan pastinya kepada pemain-pemain Indonesia yang berlaga di Asian Cup 2024 ini. Semoga sedikit informasi dari saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, bagi para supporter timnas Indonesia yang akan menonton di rumah atau akan ikut terbang ke Myanmar. Jaga diri baik-baik, jaga stamina untuk terus mendukung timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus timnas Indonesia agar timnas Indonesia terus bisa melaju di level-level yang lebih tinggi lagi. Saya Arsil Sidik, Papan Skor mengabarkan.